Bayangkan, kamu berangkat kerja jauh ke Arab demi keluarga, tapi yang menunggu di sana bukan hanya pekerjaan, melainkan lamaran dari majikanmu sendiri, seorang kakek tua yang sudah sakit-sakitan, tapi punya harta melimpah. Semua orang bilang kamu beruntung, tapi siapa sangka, hidup setelahnya justru penuh air mata. Inilah kisah nyata yang bikin heboh jagat maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel ini. Sebelum mulai, mari kita kirimkan sholawat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang bersholawat hari ini, Allah lancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala kesulitan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita viral lainnya. Tulis di kolom komentar, absen dari kota mana Anda menonton. Siapa tahu kota Anda kita sebut di video berikutnya. Siti adalah seorang gadis desa sederhana yang lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rumahnya berdinding anyaman bambu, beratap genteng tua yang warnanya sudah memudar dimakan hujan dan panas, dan berdiri di tepi jalan tanah yang becek saat hujan. Ayahnya seorang buruh tani yang penghasilannya tak menentu, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga yang kadang membantu tetangga membuat keripik singkong untuk dijual di pasar. Siti adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Adik keduanya masih duduk di bangku SMA, dan yang bungsu baru kelas 4 SD. Dari kecil, Siti sudah terbiasa membantu orang tuanya bekerja. Saat teman-teman sebayanya bermain lompat tali atau berlarian di sawah, Siti lebih sering membantu ibunya mencuci pakaian atau mengambil air dari sumur tetangga. Hidup mereka sederhana, namun hati Siti penuh impian besar. Ia ingin adik-adiknya bisa sekolah setinggi mungkin, sesuatu yang mustahil jika hanya mengandalkan penghasilan ayah yang tak sampai 100.000 per hari. Puncaknya terjadi ketika suatu sore, ayahnya pulang dari sawah dengan wajah murung. "Lelembut rejeki kita makin tipis, Ti," ucapnya sambil menatap sawah yang mulai kekeringan. Saat itu, harga pupuk naik, upah buruh tani dipotong, dan musim kemarau panjang membuat hasil panen hancur. Siti tahu, ini tanda bahwa ia harus berbuat sesuatu. Di kampungnya, cerita tentang perempuan yang sukses bekerja di luar negeri selalu menjadi bahan pembicaraan. Ada yang pulang membawa perhiasan emas bertumpuk, ada yang membangun rumah permanen bertingkat, bahkan ada yang membuka toko besar di kota. Semua kisah itu membuat hati Siti bergejolak. Ia mulai berpikir, kalau aku mau berkorban sedikit, mungkin keluargaku akan terangkat derajatnya. Namun, jalan menuju impian itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ia harus meyakinkan orang tuanya, yang awalnya takut melepaskan anak perempuan ke negeri asing. Ibunya khawatir Siti akan diperlakukan buruk atau tidak bisa beradaptasi dengan budaya di sana. Tapi Siti bersikeras. "Bu, aku kuat. Aku mau kerja. Aku janji akan jaga diri," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Akhirnya, berkat bantuan seorang agen tenaga kerja yang dikenal di kampung, Siti mulai mengurus semua persyaratan. Hari-hari sebelum keberangkatan dipenuhi aktivitas. Membuat paspor di kantor imigrasi Purwokerto, melakukan tes kesehatan di klinik yang ramai oleh calon TKW, hingga pelatihan singkat tentang bahasa Arab dasar dan tata cara bekerja di rumah majikan. Semua proses itu melelahkan, tapi semangat Siti tak pernah surut. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, kampung Siti seperti mengadakan hajatan. Tetangga berdatangan ke rumah membawa doa dan sedikit bekal. Ada yang memberikan kue apem, ada yang memberi uang Rp5.000 sebagai tanda kasih. Ibunya menangis saat memeluk Siti di depan rumah. "Nak, apapun yang terjadi di sana, jangan lupa sholat, jangan lupa sholawat. Ingat, kita menunggumu pulang," bisiknya. Dengan koper kecil warna biru dan tas ransel di punggung, Siti dibawa ke bandara oleh agen bersama 6 perempuan lain yang juga akan berangkat ke Timur Tengah. Di bus menuju Jakarta, ia memandang keluar jendela, melihat sawah dan bukit kampungnya semakin menjauh. Di dalam hatinya, ia berdoa, "Ya Allah, lindungi langkahku." Perjalanan udara menuju Arab Saudi adalah pengalaman pertama Siti naik pesawat. Ia duduk di dekat jendela, matanya tak lepas dari awan putih yang mengambang di luar sana. Sesekali ia teringat kampung, teringat suara ayam berkokok pagi hari, dan teringat senyum adik-adiknya. "Aku harus kuat.
pikirnya sambil menggenggam erat tas yang berisi foto keluarga. Sesampainya di Bandara Jeddah, udara panas langsung menyergap wajahnya. Bau khas rempah-rempah bercampur aroma minyak wangi khas timur, tengah memenuhi udara. Ia dibawa oleh sopir menuju rumah majikan di sebuah kawasan elit. Jalanan di sana lebar, penuh mobil mewah yang mengilap. Saat mobil berhenti di depan sebuah gerbang tinggi berlapis besi hitam dengan ukiran indah, Siti takjub. Di balik gerbang, tampak sebuah rumah bak istana. Dindingnya dari marmer putih yang berkilau diterpa sinar matahari, lampu-lampu taman menjulang, dan air mancur di depan pintu utama memancarkan kilau pelangi. Inikah tempat aku akan tinggal? Batinnya berdebar. Begitu pintu dibuka, Siti melihat seorang lelaki tua duduk di kursi roda, mengenakan gamis putih bersih dan sorban merah putih khas Arab. Wajahnya penuh keriput, matanya teduh namun tajam, dan di tangannya tergenggam tasbih yang terus bergerak. Inilah Syekh Abdul Karim, majikan barunya. Dari tatapan pertamanya, Siti bisa merasakan aura wibawa sekaligus kesepian dari lelaki itu. Di hari-hari pertama, pekerjaan Siti cukup ringan. Ia hanya diminta membantu membersihkan rumah, menyiapkan teh mint, dan sesekali menemani istri pertama Syekh mengobrol. Namun, ia tak bisa menutup mata bahwa Syekh sering memperhatikannya dari jauh. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan seperti rasa ingin tahu yang dalam. Rumah itu besar, tapi sunyi. Anak-anak Syekh jarang pulang, sibuk mengurus bisnis di luar negeri. Istri pertamanya lebih sering berdiam di kamar, sakit-sakitan juga. Kadang Siti merasa seperti satu-satunya yang benar-benar hadir di rumah itu. Dan tanpa ia sadari, kehadirannya mulai mengisi kekosongan hati majikannya yang sudah tua itu. Dan dari sinilah, benih cerita yang akan mengguncang hidupnya mulai tumbuh. Hari-hari Siti di rumah megah itu berjalan dengan rutinitas yang perlahan mulai ia hafal. Pagi hari ia bangun sebelum adzan subuh, menyiapkan air hangat untuk mandi Syekh Abdul Karim, kemudian membuatkan teh mint yang aromanya memenuhi seluruh ruang tamu. Setelah itu, ia akan membersihkan marmer yang membentang dari ruang depan hingga tangga spiral yang mengarah ke lantai atas. Semua dilakukan dengan telaten, tanpa keluhan, karena ia tahu setiap tetes keringatnya di sini adalah bekal untuk masa depan adik-adiknya di Banyumas. Meski demikian, ada satu hal yang mulai membuat Siti merasa ada yang berbeda. Beberapa kali ia memergoki Syekh Abdul Karim, memperhatikannya dari kejauhan. Tatapannya bukan tatapan curiga atau marah, tapi seperti menilai, memandang dalam-dalam seolah mencoba memahami sosok di depannya. Kadang saat Siti menunduk menyapu lantai, ia bisa merasakan mata itu mengikutinya, tenang tapi intens. Hari itu, suasana rumah lebih hening dari biasanya. Anak-anak Syekh sedang berada di luar negeri, istrinya beristirahat di kamar, dan para pekerja lain keluar berbelanja kebutuhan dapur. Siti sedang menyusun buah-buahan di meja makan ketika anak perempuan Syekh, Noura, masuk ke dapur. Noura berumur sekitar 35 tahun, berwajah cantik dan anggun, selalu berbicara lembut. "Siti, ayah ingin bicara denganmu." "Sekarang?" katanya pelan namun tegas. Hati Siti langsung berdegup cepat. Jarang sekali Syekh memanggilnya secara pribadi. Biasanya, semua perintah atau pesan disampaikan lewat Noura atau asisten lain. Siti buru-buru mencuci tangan, merapikan jilbabnya, lalu berjalan menuju ruang tamu. Di sana, Syekh Abdul Karim duduk di kursi roda, mengenakan gamis putih bersih dan sorban merah putih. Di tangannya, tasbih terus bergerak pelan. Matanya menatap keluar jendela. Ketika Siti masuk, pandangannya beralih, menatap gadis Banyumas itu dengan tatapan yang sulit dibaca, campuran kelembutan, kerinduan, dan sesuatu yang lebih dalam. Noura menempatkan kursi di depan ayahnya, mempersilakan Siti duduk. "Siti," suara Syekh Parotapi jelas, dibantu oleh penerjemah yang duduk di sebelahnya, "aku sudah lama memperhatikanmu. Kau sopan, rajin, dan hatimu bersih. Aku ingin menikahimu." Kalimat itu menghantam dada Siti seperti petir di siang bolong. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Ia menatap Noura, berharap ini hanya salah terjemah. Tapi Noura tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. "Syekh, saya ini hanya pembantu," kata Siti terbata-bata. Tangannya mulai berkeringat dingin.
Syekh tersenyum samar. Kau bukan hanya pembantu. Kau adalah wanita yang Allah kirimkan untuk menemaniku di sisa hidupku. Aku tidak ingin meninggal dalam kesepian. Aku ingin ada seseorang yang mendoakanku setiap malam, yang menemaniku, yang mengingatkanku kepada Allah, dan aku ingin itu adalah kamu. Siti terdiam. Di satu sisi, tawaran ini seperti pintu surga bagi keluarganya. Menikah dengan seorang pria kaya raya berarti ia tak perlu lagi memikirkan utang, biaya sekolah adik, atau kondisi rumah yang reot. Namun di sisi lain, Syekh Abdul Karim sudah sangat tua, bahkan sakit-sakitan. Bayangan harus merawatnya bukan hanya sebagai majikan, tapi sebagai suami, membuatnya bimbang. Melihat kebisuan Siti, Noura maju mendekat dan berkata lembut, "Siti, ayah mungkin tua dan sakit, tapi hatinya besar. Dia akan memberimu hidup yang layak. Kau bisa pulang ke Banyumas sebagai wanita terhormat, dengan harta yang cukup untuk keluargamu. Aku tahu ini tiba-tiba, tapi ayah sungguh serius." Perasaan Siti bercampur aduk. Ia teringat wajah ibunya yang lelah menjemur pakaian, ayahnya yang tiap hari memanggul cangkul di bawah terik matahari, dan adik-adiknya yang belajar di bawah lampu redup. Semua itu seperti memanggil-manggilnya untuk menerima lamaran ini. Tapi hatinya juga diliputi rasa takut. Takut tidak bisa beradaptasi, takut tidak bisa menjalankan peran sebagai istri dari seorang pria yang bahkan lebih tua dari ayahnya sendiri. "Aku akan memberimu waktu," kata Syekh. "Tapi ingat, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali." Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Siti. Setiap kali ia berdoa setelah sholat malam, pikirannya selalu kembali pada lamaran itu. Ia mencoba menimbang semua kemungkinan. Jika menolak, ia akan tetap bekerja sebagai pembantu dengan gaji bulanan yang pas-pasan. Jika menerima, ia akan menjadi istri sah seorang syekh kaya raya, tapi dengan segala konsekuensinya. Suatu malam, ketika Siti sedang duduk di halaman belakang menatap langit yang dipenuhi bintang, Noura datang menghampiri. "Siti, aku tahu ini bukan keputusan mudah. Tapi ayah tidak punya banyak waktu. Dokter bilang kesehatannya memburuk. Dia hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan seseorang yang dia percayai. Dan dia memilihmu." Air mata Siti menetes. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan yang akan menentukan seluruh hidupnya. "Kalau aku terima, apakah aku akan bahagia?" tanyanya lirih. Noura menatapnya dengan senyum sendu. "Kebahagiaan itu kita yang ciptakan, Siti. Dan aku percaya, kau bisa membuatnya." Malam itu, Siti tidur dengan hati yang tidak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya tersenyum sambil memegang kunci rumah besar. Ia terbangun dengan keringat dingin, dan entah kenapa, mimpinya terasa seperti isyarat. Keesokan paginya, saat matahari baru naik, Siti berdiri di depan Syekh Abdul Karim yang sedang duduk di teras. "Syekh, saya menerima lamaran Anda," katanya dengan suara bergetar. Syekh tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah," ucapnya. Dan dari detik itu, hidup Siti berubah selamanya. Tanggal pernikahan Siti dan Syekh Abdul Karim ditetapkan dengan cepat, hanya berselang 2 minggu sejak Siti menerima lamaran itu. Di rumah besar tersebut, persiapan berlangsung bak pesta kerajaan. Sejak pagi hari, para pekerja mondar-mandir membawa karpet merah, hiasan bunga segar yang diimpor dari Turki, serta lilin-lilin besar beraroma mawar yang memenuhi setiap sudut ruangan. Gaun pengantin Siti dijahit khusus oleh perancang busana terkenal di Riyadh. Bahannya satin lembut berwarna putih gading, dihiasi bordiran emas dan mutiara yang berkilau setiap kali terkena cahaya. Kerudungnya menjuntai hingga menyentuh lantai, disulam dengan motif khas Timur Tengah. Ketika ia mencobanya untuk pertama kali, Siti nyaris tak mengenali bayangan dirinya di cermin. Apakah ini benar-benar aku? Gadis desa yang dulu hanya mengenakan kebaya sederhana di pesta tetangga, batinnya bergetar. Hari pernikahan tiba. Sejak subuh, udara di halaman rumah dipenuhi suara dentingan gelas, aroma masakan kambing panggang, dan tawa para tamu yang datang dari berbagai kota. Mobil-mobil mewah berjajar di depan gerbang, dari Mercedes-Benz terbaru hingga Rolls-Royce yang berkilau. Para tamu pria mengenakan jubah putih bersih, sementara para wanita tampil anggun dalam abaya hitam berhias bordir emas. Siti dibimbing masuk ke aula utama yang telah dihias dengan karpet Persia mahal dan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit.
Di ujung ruangan, Syekh Abdul Karim menunggunya. Meski duduk di kursi roda, ia tampak gagah dengan jubah putih dan sorban yang dililit rapi. Senyum kecil menghiasi wajahnya ketika mata mereka bertemu. Ijab kabul berlangsung hikmat. Dengan bantuan penerjemah, Siti mengucapkan kalimat persetujuannya. Begitu selesai, suara takbir menggema di seluruh ruangan. Tamu-tamu bertepuk tangan, dan musik tradisional Arab mulai mengalun. Beberapa kerabat Syekh menaburkan bunga mawar di kepala Siti, sementara kamera dan ponsel para tamu sibuk mengabadikan momen itu. Setelah prosesi, resepsi dimulai. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan mewah. Daging kambing muda panggang dengan bumbu rahasia, nasi kebuli yang harum, roti pita hangat, hingga aneka kue manis khas Arab yang ditata di piring perak. Para pelayan mondar-mandir membawa jus delima segar dan kopi Arab yang pekat. Siti duduk di kursi pelaminan di samping Syekh. Tangannya terasa dingin meski ruangan hangat oleh lampu. Sesekali ia memandang Syekh, mencoba menenangkan dirinya dengan senyum. Di sela-sela obrolan ringan dengan tamu, Syekh berbisik, "Mulai sekarang, kau adalah ratuku. Segala yang kupunya adalah milikmu juga." Kalimat itu membuat dada Siti berdegup kencang, bukan hanya karena arti kata-katanya, tapi juga karena kesadarannya bahwa hidupnya kini benar-benar berubah. Malamnya, Siti dibawa ke kamar utama. Ruangan itu sangat luas, lebih besar dari seluruh rumah keluarganya di Banyumas. Dindingnya dilapisi marmer putih, dengan tirai bludru merah marun yang menjuntai hingga lantai. Sebuah ranjang king size dengan ukiran emas berdiri di tengah ruangan, dihiasi spray satin dan bantal-bantal empuk. Aroma mawar dan dupa menguar lembut. Namun, di balik keindahan itu, ada rasa tegang yang mulai merayap di hati Siti. Ia tahu bahwa malam ini bukan hanya malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri, tapi juga awal dari kehidupan barunya, kehidupan yang ia sendiri belum benar-benar mengerti. Syekh Abdul Karim, meski terlihat lelah, tampak bersemangat. Ia meminta Siti duduk di sampingnya di tepi ranjang. Tangannya yang keriput namun hangat menggenggam tangan Siti. "Siti," ucapnya lirih, "meski aku sudah tua dan sakit, aku ingin kau selalu di sisiku. Aku ingin merasakan hidup melalui hadirmu." Kalimat itu membuat Siti terdiam. Ia tidak tahu harus merespons dengan apa. Di satu sisi, ia ingin menjadi istri yang baik, memenuhi janji yang telah ia ucapkan di depan Allah. Di sisi lain, ia sadar kondisi kesehatan Syekh yang rapuh, dan ia khawatir permintaan itu justru membahayakan nyawa sang suami. Malam itu, Siti mencoba mengalihkan dengan berbicara ringan, menanyakan obat-obatan yang diminum Syekh, dan menceritakan masa kecilnya di Banyumas. Syekh mendengarkan dengan senyum, namun di matanya ada kilatan keinginan yang tidak bisa disembunyikan. Hari-hari setelah pernikahan dipenuhi kemewahan. Siti dibelikan perhiasan emas 24 karat, gelang, kalung, dan cincin yang nilainya setara harga rumah di Indonesia. Setiap minggu, ia diajak makan malam di restoran mewah atau berbelanja di mal terbesar di Riyadh. Foto-fotonya mengenakan gaun cantik mulai memenuhi ponsel anak-anak Syekh yang bangga memamerkan, ibu tiri, mereka yang masih muda dan anggun. Namun, di balik semua itu, ada rutinitas yang mulai mengganggu batin Siti. Meski dokter telah berulang kali mengingatkan Syekh untuk banyak beristirahat, pria itu tetap sering memanggil Siti ke kamar pada malam hari. Menemani, di ranjang menjadi permintaan yang semakin sering, bahkan ketika Syekh sedang sesak napas atau batuk-batuk hebat. Awalnya Siti berusaha memahami. Ia menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang dan ikatan suami istri. Tapi lama-lama, ia merasa lelah. Tubuhnya capek, pikirannya tertekan. Ia mulai menghindar dengan alasan harus mempersiapkan obat atau membantu pekerjaan rumah. Namun Syekh selalu menemukan cara untuk memanggilnya. Meski begitu, di hadapan orang lain, Siti tetap tersenyum. Ia tidak ingin aib rumah tangganya menjadi bahan gosip. Setiap kali video atau foto mereka beredar di media sosial keluarga, netizen memuji, "Beruntung sekali Siti, menikah dengan Syekh kaya raya." Tidak ada yang tahu kenyataan di balik pintu kamar itu. Dan disinilah, perlahan, Siti mulai merasakan bahwa kemewahan yang ia miliki ternyata datang dengan harga yang tidak ringan. Hari-hari setelah pernikahan seharusnya menjadi masa-masa indah penuh kebahagiaan. Namun bagi Siti, bulan madu itu terasa berbeda. Di luar kamar, hidupnya seperti mimpi.
Rumah bak istana, perhiasan berkilau, gaun mahal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya, dan pelayanan dari pembantu lain yang membuatnya tak perlu mengerjakan apapun. Tapi begitu pintu kamar utama tertutup, kenyataan yang tak pernah ia bayangkan justru mulai menekan hatinya. Syekh Abdul Karim, meski tubuhnya ringkih dan sering terbatuk-batuk, memiliki keinginan yang tak padam di malam hari. Hampir setiap malam, ia meminta Siti untuk menemaninya di ranjang. Awalnya Siti menganggap itu wajar sebagai seorang istri. Ia mencoba ikhlas, berpikir bahwa mungkin ini adalah cara Syekh untuk merasa hidup di tengah sakit yang menggerogoti tubuhnya. Namun lama-kelamaan, rutinitas itu berubah menjadi beban mental dan fisik. Ada malam-malam ketika Syekh terengah-engah, dada naik turun seperti habis berlari, namun tetap memaksakan diri memanggil Siti ke sisinya. Pernah suatu malam, Siti yang sedang duduk di ruang baca mendengar panggilan dari intercom di dinding, "Siti, datanglah ke kamarku." Suaranya berat dan serak, namun nadanya tak bisa ditolak. Siti berjalan pelan, membuka pintu kamar yang besar itu. Lampu redup menerangi wajah Syekh yang pucat. Meski tampak lemah, matanya masih menyala, memanggil Siti untuk duduk di tepi ranjang. "Aku tak ingin tidur sendirian," katanya. "Aku ingin kau di sini, menemaniku, seperti seorang istri yang seharusnya." Ada perasaan campur aduk di hati Siti. Antara iba, takut, dan tertekan. Ia khawatir kondisi kesehatan Syekh semakin buruk, tapi juga takut menolak karena statusnya sebagai istri dan karena rasa hormat pada suaminya. Ia tahu, di mata keluarga dan orang-orang sekitar, Syekh adalah pemilik rumah, kepala keluarga, dan orang yang telah memberinya kehidupan mewah. Namun tekanan itu mulai menggerogoti batin Siti. Siang hari, ia selalu terlihat rapi, tersenyum saat berjalan bersama Syekh di taman atau duduk di ruang tamu menerima tamu keluarga. Tetapi di malam hari, ketika semua orang sudah tidur, ia harus berjuang melawan rasa lelah yang luar biasa. Para pembantu lain mulai memperhatikan perubahan pada wajah Siti. "Madam terlihat pucat akhir-akhir ini," bisik salah satu dari mereka di dapur. Siti pura-pura tidak mendengar, namun di dalam hati ia tahu gosip itu mulai beredar. Ia juga sadar, di rumah sebesar ini, setiap langkahnya bisa menjadi bahan pembicaraan. Suatu malam, kejadian yang paling menegangkan terjadi. Syekh baru saja pulang dari rumah sakit setelah menjalani pemeriksaan jantung. Dokter memintanya untuk beristirahat total, menghindari stres, dan menjaga kondisi tubuh. Namun, begitu sampai di rumah dan malam menjelang, Syekh tetap memanggil Siti. "Syekh, dokter bilang Anda harus banyak istirahat," kata Siti dengan nada memohon. Syekh hanya tersenyum lemah. "Istirahatku adalah denganmu, Siti." Kalimat itu membuat hati Siti perih. Ia tahu, ada rasa takut kehilangan yang mendalam di balik kata-kata Syekh. Mungkin karena usianya yang sudah sangat tua, Syekh merasa waktu semakin sedikit. Namun, Siti juga manusia. Ia merasa terjebak antara memenuhi kewajiban sebagai istri dan menjaga kesehatan suaminya. Dalam keheningan malam, seringkali Siti menangis diam-diam. Ia menangis bukan karena membenci Syekh, tapi karena merasa terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia rencanakan. Ia teringat masa-masa sebelum menikah, ketika hidupnya sederhana namun bebas, tanpa tekanan batin yang berat. Perlahan, hubungan mereka di luar kamar pun berubah. Syekh menjadi lebih posesif. Ia tak suka jika Siti terlalu lama berbicara dengan pembantu pria, atau menerima telepon dari keluarga di Indonesia terlalu sering. "Kau milikku," katanya suatu sore dengan nada serius. Beban ini membuat Siti mulai mencari pelarian. Ia lebih sering menghabiskan waktu di taman, duduk di bangku batu sambil membaca Al-Quran atau menulis di buku harian. Buku harian itu menjadi satu-satunya tempat ia bisa menuangkan semua isi hatinya. Tentang rasa lelah, rindu kampung halaman, dan kerinduan akan kebebasan. Suatu siang, ketika Siti sedang duduk di taman, salah satu pembantu senior, Fatimah, mendekatinya. Wanita itu sudah bekerja puluhan tahun di rumah ini, dan mengenal baik sifat Syekh. "Aku tahu kau wanita baik, Siti," kata Fatimah pelan. "Tapi ingat, hidup ini bukan hanya tentang kemewahan. Jaga dirimu. Jangan biarkan hatimu mati karena tekanan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Siti. Ia mulai sadar bahwa semua emas dan rumah megah ini tak berarti jika jiwanya terus tertekan.
Namun ia juga tahu, pergi bukan pilihan yang mudah. Statusnya sebagai istri sah Syekh membuatnya terikat secara hukum dan agama. Gosip semakin menjadi-jadi ketika beberapa kerabat Syekh mulai mempertanyakan mengapa pria itu terlihat semakin lemah. Namun masih sering menghabiskan waktu bersama Siti di kamar. Beberapa dari mereka berbisik bahwa Siti hanya mengejar harta, sementara yang lain menganggap Siti terlalu penurut pada suaminya. Siti mencoba menutup telinga. Ia hanya fokus pada satu hal, bertahan. Namun, ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan seperti ini. Dalam doanya setiap malam, ia selalu memohon, "Ya Allah, beri aku jalan keluar yang terbaik, tanpa menyakiti siapapun." Dan jalan keluar itu akhirnya datang, namun dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Musim dingin di Riyadh tahun itu datang lebih cepat dari biasanya. Angin gurun yang biasanya kering kini membawa hawa menusuk tulang. Di rumah besar Syekh Abdul Karim, suasana terasa semakin sepi. Anak-anak Syekh jarang datang berkunjung, dan istri pertama hampir tidak pernah keluar dari kamarnya. Hanya Siti yang selalu berada di sisi Syekh, menemaninya dalam suka dan duka. Namun, kesehatan Syekh benar-benar mulai menurun. Nafasnya sering terengah-engah, kulitnya pucat, dan batuknya semakin parah. Dokter keluarga datang hampir setiap 2 hari sekali untuk memeriksa kondisinya. Obat-obatan tersusun rapi di meja samping ranjang. Kapsul berwarna putih, pil kecil biru, dan sirup herbal yang konon membantu pernapasan. Meski tubuhnya lemah, Syekh tetap memegang kebiasaannya, memanggil Siti setiap malam untuk menemaninya. Siti tidak pernah menolak, tapi kali ini ia lebih banyak menghabiskan waktu hanya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan suaminya, dan membacakan doa. Kadang, Syekh memejamkan mata sambil tersenyum tipis, seolah meresapi setiap kata yang keluar dari bibir istrinya. Suatu malam, ketika lampu kamar hanya menyala redup, Syekh memanggil Siti dengan suara lirih. "Siti," ucapnya, "jika aku tiada nanti, jangan menangis terlalu lama. Hidupmu masih panjang. Lanjutkan hidup dengan caramu." Ucapan itu membuat hati Siti terasa diremas. Ia terdiam, mencoba menahan air mata. "Syekh, jangan bicara seperti itu. Insya Allah Anda akan sembuh." Syekh tersenyum kecil. "Setiap manusia pasti pulang pada Tuhannya. Aku sudah merasakan waktuku tidak lama. Tapi aku tenang, karena di akhir hidupku, Allah mengirimkanmu untuk menemaniku." Beberapa minggu kemudian, kondisi Syekh memburuk drastis. Dokter memutuskan membawanya ke rumah sakit khusus jantung. Di sana, ruangan VIP yang luas disiapkan untuknya. Jendela besar menghadap ke kota Riyadh yang berkilau di malam hari. Siti selalu berada di sisinya, menyuapi makanan, mengatur posisi bantal, bahkan membacakan ayat-ayat Al-Quran ketika suaminya tidur. Pada suatu malam yang sunyi, hanya terdengar bunyi mesin monitor detak jantung di kamar itu. Syekh menggenggam tangan Siti erat-erat. "Siti, maafkan aku jika selama ini membuatmu lelah. Aku hanya takut kesepian. Setiap kali kau di sampingku, aku merasa muda kembali. Aku merasa hidup." Air mata Siti jatuh membasahi tangannya. "Saya juga minta maaf, Syekh, jika ada kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan." Syekh menatapnya dalam-dalam, lalu perlahan memejamkan mata. "Doakan aku, Siti," ucapnya, sebelum napasnya menjadi pelan dan akhirnya berhenti sama sekali. Suara alarm dari mesin monitor langsung membuat perawat dan dokter bergegas masuk. Namun, semua sudah terlambat. Syekh Abdul Karim menghembuskan napas terakhirnya di usia 79 tahun, dengan tangan Siti masih tergenggam erat. Siti menangis tanpa suara. Hatinya diliputi rasa kehilangan yang sulit diungkapkan. Meski pernikahan mereka penuh dilema dan beban, ia tak bisa memungkiri bahwa selama ini ia juga tumbuh menyayangi sosok Syekh, sebagai suami, sebagai orang yang mempercayainya, dan sebagai manusia yang sangat takut kesepian. Pemakaman Syekh berlangsung megah. Ratusan pelayat hadir, mulai dari keluarga kerajaan, pengusaha kaya, hingga rakyat biasa yang mengenal kebaikannya. Siti duduk di barisan keluarga inti, kepalanya tertunduk. Setiap orang yang lewat mengucapkan bela sungkawa padanya. Beberapa hari setelah pemakaman, pengacara keluarga memanggil Siti ke ruang pertemuan. Di sana, ia membaca surat wasiat resmi Syekh Abdul Karim. Dengan suara tegas,
Pengacara itu berkata, menurut wasiat almarhum, Nyonya Siti berhak atas rumah di Riyadh ini, sejumlah uang tunai setara miliaran rupiah, dan saham di 2 perusahaan milik keluarga. Semua ini sah menjadi milik Anda. Siti terkejut. Ia tidak pernah membayangkan akan menerima warisan sebesar itu. Tapi anehnya, tidak ada rasa bahagia. Yang ia rasakan hanyalah hampa. Semua harta itu tak mampu menghapus kenangan malam-malam panjang di mana ia duduk di samping suaminya yang berjuang melawan kesepian. Setelah beberapa minggu, Siti membuat keputusan besar, ia akan pulang ke Banyumas. Banyak yang kaget. Kenapa meninggalkan semua ini? Tanya beberapa kerabat. Tapi Siti hanya tersenyum. Karena hatiku ada di kampung. Dan harta ini akan lebih berarti jika digunakan untuk orang lain. Sekembalinya ke Banyumas, Siti membangun sebuah sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Ia menamai sekolah itu Madrasah Abdul Karim, untuk mengenang suaminya. Setiap pagi, suara tawa anak-anak mengisi udara, menggantikan kesepian yang dulu menghantui hatinya. Kisah Siti menyebar cepat di media sosial. Banyak yang memuji ketulusannya. Video tentang perjalanannya dari seorang TKW sederhana menjadi istri seorang miliarder Arab lalu memilih mengabdi untuk pendidikan anak-anak miskin, menjadi viral. Warganet menulis komentar, Siti membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan di dompet, tapi di hati. Malam-malam di Banyumas kini berbeda. Siti duduk di teras rumah barunya, memandangi bintang yang bertaburan di langit desa. Ia teringat pada malam-malam di Riyadh, namun kali ini tanpa rasa tertekan. Hatinya tenang. Ia tahu, perjalanan panjang itu sudah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Dan bagi Siti, meskipun kisahnya penuh drama, ujungnya adalah pelajaran hidup, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari pilihan untuk hidup sesuai hati nurani.